salah seorang datang mendekatiku. Wajah berlumuran cairan mengerikan dan salah satu matanya menggantung keluar. Dunia ini memang masih banyak orang yang tidak percaya akan keberadaan makhluk halus. Namun, bagi sebagian orang percaya dan yakin bahwa mereka itu. Simak kisah di bawah ini. Dulu aku juga tidak percaya dengan yang berbau mistis. Namun, hal itu berubah setelah aku sendiri mengalami sebuah peristiwa yang sangat menyeramkan sekaligus mengerikan. Pengalaman ini pula yang sekaligus memberikan aku sebagai pelajaran yang berharga. Kisah mistis ini terjadi di bulan Mei dan telah terjadi 20 tahun silam, tepatnya malam Minggu Kliwon, tanggal 23 Mei tahun 2004 yang lalu. Dan sampai sekarang, kejadian ini masih membekas jelas di ingatanku. Mungkin ini akan menjadi sebuah pengalaman mistis yang menakutkan sepanjang hidupku. Sebagai pemuda yang masih lajang, setiap malam minggu, aku paling suka menonton hiburan dangdut yang ditancap oleh orang yang sedang mengadakan pesta hajatan. Baik itu di kampungku ataupun di desa-desa tetangga. Sekedar mencari hiburan, siapa tahu ada gadis yang mau denganku untuk kujadikan pacar. Biasanya kami selalu pergi berombongan dengan mengendarai sepeda motor. Awal ceritanya, malam itu terpaksa aku pulang sendirian setelah menonton acara dangdutan di kampung seberang. Jarak kampungku dengan kampung seberang kurang lebih 2 km. Jalan penghubung satu-satunya dari kampungku ke kampung seberang harus melalui sebuah perkebunan karet. Tapi entah mengapa kampung itu disebut kampung seberang. Menurut orang tua di kampung itu karena letaknya di seberang sungai, maka disebut kampung seberang. Saat itu semua teman-temanku sudah pada pulang duluan. Sebenarnya salahku sendiri karena sebelumnya kami sudah sepakat jam 11:30 malam harus berkumpul di satu tempat yang sudah disepakati untuk pulang bersama-sama. Karena keasikan menonton hingga aku lupa pada kesepakatan itu. Mungkin karena ditunggu-tunggu sampai pukul 12 aku tidak juga kunjung muncul, akhirnya temanku memutuskan untuk pulang. Semua teman-temanku mengira aku sudah pulang duluan. Namun sialnya, malam itu aku tidak membawa kendaraan sendiri. Sewaktu pergi aku berbarengan sepeda motor dengan temanku. Dengan perasaan jengkel, kuputuskan pulang sendirian saja dengan jalan kaki. Apalagi jarak kampungku tidak begitu jauh. Perasaan takut tak jadi masalah. Karena bagiku, dari kecil aku tak pernah kenal dengan yang namanya rasa takut, apalagi dengan hantu. Aku sama sekali tidak mempercayainya. Suara jangkrik mengiringi langkahku menyusuri jalanan yang sunyi. Sesekali suara burung hantu terdengar di kejauhan. Pohon-pohon karet berdiri membisu, berjejer di kiri dan kanan jalan. Untung saja, pada saat itu tepat bulan purnama, sehingga keadaan jalan tidak begitu gelap. Untuk mengusir kesepian, sengaja aku bersiul-siul menyanyikan lagu kegemaranku. Anehnya, begitu sampai di tengah-tengah perkebunan karet, entah mengapa tiba-tiba saja badanku merinding. Kulihat jam di tanganku menunjukkan pukul 1 malam. Namun,
Tiba-tiba sebatang cabang kayu yang cukup besar jatuh tepat di depanku. Suaranya mengejutkanku hingga jantungku hampir copot. "Satu langkah lagi, habislah aku," bisik batinku. Karena menghalangi jalan, ku coba untuk menyingkirkan cabang kayu itu ke samping. Belum lagi cabang kayu itu berhasil aku singkirkan, tiba-tiba terdengar suara tawa cekikikan, nyaring sekali. Hati kecilku berkata, jangan-jangan ini kuntilanak. Perhatikan sekelilingku, namun tidak ada apa-apa. Kembali suara tawa cekikikan itu terdengar. Ku perhatikan kembali sekelilingku, kan tetapi tetap tidak ada apa-apa. Hanya pepohonan karet yang berdiri mematung tertimpa cahaya bulan. Lagi-lagi suara cekikikan itu terdengar. Kali ini malah lebih keras dan berulang-ulang. Benar, ini pasti kuntilanak, pikirku. Begitu aku selesai berteriak, suara tawa itu pun berhenti. Karena dari kecil aku dikenal sebagai anak pemberani menghadapi keadaan seperti ini. Tidak ada setitik pun rasa takut di benakku. Bahkan timbul rasa penasaranku. Seperti apa kuntilanak itu? Kutunggu beberapa saat, tapi suara tawa itu tidak terdengar lagi. Kemudian, dengan perasaan jengkel, kembali aku melangkahkan kakiku. Tapi belum sempat kakiku melangkah, tiba-tiba bahuku ada yang menepuk dari belakang. Diiringi sapaan suara perempuan. Dengan terkejut, buru-buru kuputar badanku menghadap ke belakang. Seorang perempuan dengan wajah tertunduk berdiri tepat di belakangku. Entah dari mana datangnya. Buru-buru aku mundur beberapa langkah ke belakang, sambil terus memperhatikan perempuan itu. Kulihat baju putih panjangnya menutupi kaki dan tangannya. Lalu tiba-tiba saja tercium bau bunga kantil. Belum sempat aku bertanya pada perempuan itu, tiba-tiba dengan perlahan-lahan perempuan itu menaikkan mukanya. Di keremangan malam, kulihat wajah perempuan itu pucat sekali. Kedua matanya bolong, dan dari kedua lubang matanya memancarkan sinar merah. Menurutku ini kuntilanak merah. Rambutnya acak-acakan. Dengan spontan rasa takut menyergapku. Baru kali ini aku merasakan ketakutan. Jantungku berdebar secara tiba-tiba. Perempuan itu tertawa cekikikan sambil memperlihatkan taringnya. Lalu kedua tangannya diacungkan padaku, seolah ingin mencekikku. Kembali aku dibuat terkejut. Ternyata jari-jari tangannya tinggal tulang semua. "Kuntilanak!" teriakku dengan tergagap. Tanpa pikir panjang, ku ambil langkah 1000. Melihat aku lari, kuntilanak itu pun ikut berlari mengejarku. Sekilas dapat kulihat tubuhnya melayang-layang terbang dengan suara cekikikan yang mengerikan. Kemudian dengan sekuat tenaga aku percepat lariku. Tapi kuntilanak itu terus saja mengejarku dengan disertai suara tawanya yang menakutkan. Sementara rasa takut yang kurasakan semakin menjadi. Baru kali ini aku merasakan takut yang teramat sangat. Pada saat genting itu, tiba-tiba ada cahaya lampu dari depanku. Begitu ada cahaya lampu, suara tawa kuntilanak itu pun hilang. Dengan terengah-engah, ku hentikan lariku. Kemudian kulihat ke belakang, ternyata benar, kuntilanak itu sudah hilang. Mungkin karena takut dengan cahaya lampu itu,
pikirku sambil mengatur nafas. Aku tunggu cahaya lampu yang kukira lampu sepeda motor itu mendekat. Aku pikir mungkin salah seorang temanku yang ingin menjemputku. Tapi semakin dekat cahaya lampu itu ke arahku, ternyata bukan suara sepeda motor yang kudengar. Justru bau kemenyan dan bunga kantil yang menusuk hidung. Kembali rasa takut mulai menjalariku. Begitu cahaya lampu itu tiba di depanku, aku nyaris pingsan dibuatnya. Ternyata cahaya itu adalah rombongan hantu pengusung peti mayat. Mereka berjalan tanpa menginjak tanah. Saat itu badanku seolah tidak berdarah lagi dan jantungku berdegup kencang. Keberanian yang dulu aku bangga-banggakan hilang sudah. Dengan jelas, kulihat satu orang tanpa kepala dengan leher berlumuran, sedang membawa lampu berupa lingkaran cahaya yang sangat terang. 4 orang pengusung peti mayit mukanya hancur semua dan tubuh dipenuhi bercak-bercak di sana sini. Sementara orang-orang yang mengiringi di belakang, tubuhnya juga tidak ada yang utuh. Mataku melotot dan tak bisa dikedipkan. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Tiba-tiba rombongan pengusung keranda mayit itu berhenti saat lewat di depanku. Lalu secara serentak makhluk-makhluk mengerikan itu memalingkan wajahnya dan menatap ke arahku. Rasa takut yang kurasakan semakin menjadi-jadi dan nafasku memburu karena menahan takut. Wajah-wajah makhluk itu sangatlah tidak menyenangkan. Mereka menatapku dengan tajam. Lalu salah seorang datang mendekatiku. Wajah berlumuran cairan mengerikan dan salah satu matanya menggantung keluar, hampir lepas. Isi perutnya terburai keluar dengan jalannya yang seperti robot. Makhluk itu mendekatiku. Saat itu ingin rasanya aku lari, tapi kedua kakiku tidak bisa digerakkan. Lalu dengan cepat tangan makhluk itu mencengkram bahuku. Ku coba meronta melepaskan cengkramannya, tapi tidak berhasil. Energi makhluk itu sangat kuat, sehingga tubuhku diangkatnya dengan mudah. Lalu dengan cepat, tubuhku dilemparkan ke arah keranda mayit. Tubuhku melayang menuju keranda. Dengan tiba-tiba pula, penutup keranda itu terbuka sendiri. Lalu dengan telak, tubuhku jatuh ke dalam peti itu. Dengan cepat, penutup keranda itu pun menutup kembali. Aku sudah di dalam peti mati, meronta-ronta ke sana kemari dengan sekuat tenaga. Ku coba membuka penutup keranda itu, tapi sungguh sangat sulit. Aku coba berteriak meminta pertolongan, tapi tak ada satupun yang bisa keluar dari mulutku. Bagai tikus terkena perangkap, aku terus saja meronta-ronta ke sana kemari sambil berusaha membuka penutup keranda. Tapi usahaku sia-sia. Lalu dengan bersamaan, makhluk-makhluk itu tertawa mengerikan. Kemudian mereka mulai lagi berjalan membawaku yang terus meronta-ronta. Karena dicekam rasa takut yang teramat sangat, ditambah tenagaku yang semakin lemah, akhirnya aku pun jatuh pingsan. Dan setelah itu, aku tak ingat apa-apa lagi. Sayup-sayup, ku dengar suara orang membaca ayat-ayat suci. Sesekali diiringi suara orang memanggil-manggil namaku. Dengan perlahan-lahan, ku coba membuka mataku, dan kulihat di samping kanku ada Pak Haji Ismail yang tengah khusyuk membaca kitab suci. Sementara di samping kiriku, kulihat ibuku yang tengah memandangiku dengan kedua matanya yang sembab, menandakan kalau ibuku
baru habis saja menangis. Begitu melihat aku membuka mata, langsung ibuku memelukku dan menciumi pipiku sambil terus menangis. "Syukur kau sudah sadarkan diri, anakku. Terima kasih ya Tuhan," ratap ibuku berkali-kali. Ayahku yang duduk di samping ibuku segera menenangkan ibuku yang terus menangis memelukku. Sementara aku hanya diam. Aku bingung, apa sebenarnya yang telah terjadi denganku. Pak Haji Ismail sedari tadi duduk di sampingku membaca kalam ilahi. Dengan senyumnya yang teduh, menyuruhku meminum segelas air putih yang sudah disediakan. "Sudah 1 minggu kamu pingsan, Mat. Kamu ditemukan tergeletak pingsan di tengah kuburan," kata Pak Haji menjelaskan. Mendengar kata kuburan, aku teringat kembali pada kejadian yang menimpaku. Dengan perasaan yang masih diliputi rasa takut, ku ceritakan semua kejadian yang ku alami dari awal sampai akhir. Semua orang yang hadir di ruangan itu bergidik, ngeri mendengarkan ceritaku. Sejak kejadian itu sampai sekarang, aku kian rajin mendekatkan diri pada Tuhan. Ku kerjakan lagi sholat. Setelah sekian lama ku tinggalkan, ku buka lagi kitab suci. Setelah sekian lama tidak pernah ku baca. Meskipun kejadian itu masih membuatku trauma pada kesunyian, namun aku kian menyadari bahwa memang ada dimensi kehidupan lain yang diciptakan Tuhan di samping kehidupan manusia yang nyata ini. Bagi teman-teman yang punya cerita seram dan mau membagikan kisahnya di channel ini, bisa komen di bawah. Sekian untuk kali ini. Bye-bye.